Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari musibah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang budiman, banyak sekali sebutan yang disandangkan pada hari kiamat. Yahya ibnu Mu'az menyebutnya sebagai hari menegangkan, hari kedekatan, hari kerugian, hari penyesalan, hari persidangan, hari perhitungan, hari persengketaan, hari kebangkitan, hari teriakan, hari di mana manusia didudukkan di hadapan Allah guna melihat apa yang telah diperbuat kedua tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu dengan siksaan yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat kedua tangannya. Quran Surah An-Naba ayat 40. Sebagaimana diketahui bersama, hari kiamat merupakan hari di mana harta, anak-anak dan orang terdekat tak lagi berguna sedikit pun kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Bukan sekedar isapan jempol, hari yang paling ditakutkan ini benar-benar akan terjadi dan menjadi kenyataan. Di antara rangkaian peristiwa menegangkan yang akan dialami manusia pada hari kiamat adalah melintasi jembatan As-Sirat. Saking tegangnya melintasi jembatan tersebut, manusia tak lagi peduli dan ingat terhadap orang-orang terdekatnya. Ini pula yang menjadi kekhawatiran Sayyidah Aisyah di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika, istri tercinta sang baginda ini tampak menangis tersedu-sedu. Saat ditanya oleh beliau, lalu Sayyidah Aisyah menjawab, "Aku menangis karena teringat pada neraka. Apakah pada hari kiamat kalian akan ingat kepada keluarga kalian?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adapun dalam 3 tempat, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat di timbangan amal, sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Yang kedua, saat berterbangnya catatan amal, sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri atau di belakangnya. Dan yang ketiga, saat berada di jembatan As-Sirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka Jahannam, sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana tidak tegang? Satu persatu hamba diminta melintas sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam di atas kobaran neraka Jahannam, bahkan lebih tipis dan lebih tajam dari pedang. Pinggir-pinggirnya penuh besi melengkung, duri, dan pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas, kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, para malaikat berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lebih jelasnya, gambaran tentang jembatan As-Sirat dan orang-orang yang melintas di atasnya dapat disimak secara seksama dalam hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jembatan As-Sirat dipasangkan di tengah-tengah Jahannam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan.
Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat bergelantung pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada pula yang melintas secepat orang berlari. Ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat. Ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan dan rahmat-Nya. Melihat gambaran di atas, mestinya kita semakin giat dalam beribadah dan mempersiapkan diri dalam menghadapi hari kiamat. Sebagaimana para ulama dan para solihin terdahulu, salah satunya adalah Khalaf bin Ayyub. Saking khusyuknya solat, sampai-sampai ia tak merasakan sakitnya disengat lalat kerbau. Walau darah mengalir dari tubuhnya, ia tetap khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hal itu ditanyakan, ia bercerita, apakah akan merasakan rasa sakit itu orang yang sedang berada di hadapan Sang Maharaja yang Maha Berkuasa, sementara malaikat maut berada di tengkuknya, neraka berada di sebelah kirinya, dan jembatan As-Sirat berada di bawah telapak kakinya? Demikian seperti yang dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Mengingat beratnya peristiwa yang akan dihadapi kelak saat melintasi jembatan As-Sirat, marilah kita senantiasa mempersiapkan peristiwa tersebut. Jika kita ingin selamat dan melintas As-Sirat dengan cepat, maka jagalah solat 5 waktu secara berjamaah. Sebab itu pula salah satu pesan baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menjaga solat 5 waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang pertama yang melintasi jembatan As-Sirat yang cepatnya seperti kilat menyambar. Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Demikianlah yang dapat disampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.